kita bisa bisa diskusi antara santri atau Pak Yai atau semua yang ada di sini, kita bisa diskusikan apa yang kita akan bedah atau kita akan lakukan. Tapi intinya kebetulan saya dipercaya oleh partai politik termasuk Ahmad Kiai Jinur untuk nyalon di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Pulau Seribu. Dapilnya di sini. Tapi saya tadi sekali lagi tekankan dalam hati saya, dibulatkan tekad, sempurnakan ikhtiar, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza jamta fatawakal Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Pak Suryati. Dari yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la yudrakul ghina fil muna. Tidak bisa kekayaan itu diraih dengan mimpi di siang bolong, ngelamun doang. Tetapi kalau pengen kaya apa pengen miskin? Alhamdulillah, kayak apa? Pengen kaya raya. Kalau mati masuk surga, amin. Tidak bisa dengan melamun, tapi dengan apa? Harus dengan kerja keras dan tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Main proses, God disposes. Kita berikhtiar, Allah yang menentukan. Yang kedua kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa la yudrakus sabu bil khidab. Tidak bisa muda itu hanya diraih dengan nyemir rambut. Jadi supaya dikirain muda terus rambutnya disemir hitam terus. Rambutnya hitam tapi giginya ompong. Iya kan? Pipinya kendor, sama aja. Terus dengan apa? Kalau pengen awet muda, maka biwus atis sodri, dengan yang lapang dadanya, dengan yang ikhlas. Tidak ada orang yang ikhlas tanpa pendalaman agama yang baik. Dan di Indonesia, menyongsong Indonesia ke depan menjadi negara yang maju, diperlukan generasi muda yang ahli agama dengan baik, yang mukhlisin. Jangan seperti di negara lain. Di negara lain itu karena maju, semuanya serba enak. Kalau kena persoalan sedikit saja, langsung bunuh diri. Anak muda begitu mencintai kekasihnya, ditolak, langsung dia minum baygon sayang. Begitu dia tidak lulus dalam ujian, langsung loncat dari gedung berlantai 15. Begitu dia minta mobil gak dikasih, langsung dia gantung diri di bawah pohon terong. Ya gak jadi mati di bawah terong. Hadirin pemirsa TVRI Jakarta di mana saja berada, untuk itu bagaimana kita membentuk anak-anak muda kita supaya mempunyai agama yang baik, dan ke depan nanti generasi muda Indonesia bersaing dengan negara-negara maju dimanapun di dunia ini berada. Sehingga insya Allah Indonesia akan menjadi negara terdepan, negara yang paling maju di dunia yang kita cintai ini. Alhamdulillah hari ini sudah datang salah seorang tokoh pimpinan dari lembaga pendidikan Ma'arif NU Pusat, masih muda, pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 10 Cianjur, Kiai Haji Reza Azizi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil azali as-saimil abadi. Khalaqal alama bi usrihi al-'ulwi was-sufli wal 'arsyi wal kursi was samawati wal arda wa ma fihima wa ma bainahuma bi quwwatihi
لا تتحرك ذرة إلا بإذنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ashabal fadilah, ayahanda, guru kita semua, Bapak Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SG, Bapak Dr. Dimyati Natakusuma, para host yang hadir di tempat ini, yang memimpin acara ini, para santriwan, santriwati, para pemirsa televisi Republik Indonesia di DKI Jakarta, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi hidupnya dan diberikan keturunan yang soleh-solehah serta rizki yang manfaat barokah di din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu kembali dalam acara Yuk Kita Ngaji bersama dengan Stasiun TVRI. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa kita junjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat tema yang cukup menarik ini, yaitu tentang tawakal. Tawakal artinya adalah berserah diri. Berserah diri di sini bukan hanya berserah diri tanpa usaha. Sebab bila hanya berserah diri tanpa adanya usaha, itu namanya bunuh diri atau fatalis dalam istilah bahasa Tangerangnya atau Jakartanya. Tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya terkandung dua hal yang sangat penting sekali. Yang pertama adalah tawakal harus dimulai dengan niat yang ikhlas, dengan hati yang lurus, dan disertai dengan ikhtiar yang maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ikhtiar dan usaha itu harus disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ad-du'a'u mukhul ibadah, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Setelah itu baru dengan niat yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan doa yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab di dalamnya terkandung kemungkinan untuk sukses dan kemungkinan untuk gagal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan rahmatnya kepada kita. Dan ketika kita mau berserah diri kepada Allah, yang di dalamnya harus terkandung ikhtiar yang sungguh-sungguh dan doa yang terus-menerus, maka Allah lah yang akan mencukupi kebutuhan kita. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita percaya kepada garansi Toyota,
kita percaya dengan garansi Honda, kita percaya dengan garansi Polytron, atau garansi pabrik-pabrik yang lain. Kenapa dengan garansi Allah kita tidak pernah percaya? Yang surga itu sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mau berserah diri dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Garansi Allah nyata. Hanya ini disimpan supaya apa? Supaya kita bersungguh-sungguh atau tidak dalam beribadah kepada Allah. Disimpan untuk apa? Bagaimana usaha dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau usaha kita sungguh-sungguh, doa kita sungguh-sungguh, tawakal, kepasrahan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, fahuwa hasbuh. Allah lah yang akan mencukupi kebutuhan kita dan akan menjamin kebutuhan kita nanti di akhirat dengan balasan surga dan nikmatnya Allah. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya teruskan kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Iskandar kembali. Terima kasih, tepuk tangan untuk beliau. Jadi ada upaya, ada doa, dan supaya doa itu manjur harus ikhlas. Itulah makna dari proses menuju kepada tawakal yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Haji Dimyati Natakusuma, oleh Gus Reza. Semua itu diperlukan. Oleh karena apa? Di dalam surat Al-Falaq ini Allah menjelaskan, "Qul, katakan hai Muhammad." Nabi Muhammad diperintah, "Ya Muhammad, sampaikan kepada masyarakat." Ini perintah Allah. Kalau ada perintah, kata usul fikih, bisighatif alfal wujubu huqiqa haitsul qarinatun tafat wa utliqa. Ini perintah harus. Kalau dulu Nabi Muhammad, sekarang kita, al ulama warasatul anbiya, kalian nanti menjadi pewaris-pewaris para nabi. Sampaikan kepada masyarakat. Apa yang disampaikan? A'udzu birabbin nas. A'udzu birabbil falak. A'udzu, aku Nabi Muhammad senantiasa mohon perlindungan birabbil falak, kepada Tuhan yang memelihara waktu subuh. Artinya apa? Tidak cukup hanya dengan ikhtiar saja. Kalau orang hanya mengandalkan ikhtiar tanpa berdoa, itu namanya som-som. Namanya sombong. Namanya sombong. Kalau orang berdoa kok tapi kemudian tidak pernah ikhtiar, namanya frustasi. Kalau tidak dua-duanya sama dengan terasi. Birabbil falak, kepada Tuhan yang memelihara waktu subuh. Waktu subuh itu istimewa karena turunnya berkah itu waktu subuh. Naumatus subuh itu risul fakro. Kita bekerja, berusaha mulai sekarang, karena kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jangankan soal-soal yang berkaitan dengan kekayaan, kesehatan saja itu tidak cukup hanya dengan obat, harus ada ikhtiar yang lain. Kata Sayyidina Abu Bakar, la yudraku salasun bisalasin, tiga tidak ditemukan dengan tiga hal. Yang ketiga, kalau yang pertama kekayaan tidak bisa ditemukan hanya dengan melamun saja, nggak bisa. Yang kedua, muda tidak cukup hanya dengan dipacar, dicat rambutnya. Ya, kalau orang Amerika rambutnya dicat merah pantas, orangnya tinggi, hidungnya mancung, kulitnya kuning. Ya ini orang kedoya kok, rambutnya dicat merah, orangnya hitam, hidung pesek, tengah malam malah kayak kuntilanak. Dengan apa? Rumus ati sodri, iman dan tawakal, insya Allah awet muda, amin. Yang ketiga, la tudraku as-sihhatu bil adwiyati. Kesehatan tidak cukup hanya dengan obat. Tidak cukup. Orang berobat dulu, sakit pilek obat, obat, akhirnya jadi racun dalam tubuh kita. Karena itu tidak cukup hanya dengan obat, dengan apa? Doa. Harus ada doa. Dan sholat itu ada doa yang mengandung kesehatan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni.
Wa'afini wa'fu'an. Ya Allah, sehatkan tubuh kami. Amin. Berikan kekuatan kami untuk menahan penyakit yang akan datang. Jadi kalau yang tidak mau sholat sakit-sakitan terus. Jangan amin wajah. Ya, jadi ada unsur doa. Nah, kita sudah dengarkan dari wawancara dari tokoh-tokoh kita. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dan yang terakhir, pesan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad, agar supaya setiap ikhtiar kita, setiap usaha kita akan ditolong oleh kekuatan Allah sehingga usaha kita berhasil. Amin gitu dong. Sehingga upaya kita berhasil, tujuan kita tercapai. Maka kata Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan mereka jahadu yang bersungguh-sungguh fina dalam urusan kami. Jadi kalau kalian bersungguh-sungguh mulai sekarang bercita-cita jadi presiden, insya Allah semuanya jadi presiden semuanya. Kalau sakmene kayak jadi presiden, rakyatnya siapa? Pokoknya jadi pemimpin lah ya, amin. Ya Rabbal, kami akan berikan petunjuk dalam jalan kami. Cara yang terbaik bagaimana? Setelah jihad, berjuang secara sungguh-sungguh, jangan lupa bersandar kepada kekuatan Allah dengan setiap bangun tidur. Jangan lupa setiap akan berusaha, setiap akan bekerja, setiap akan bekerja, berusaha, berjuang. Jangan lupa membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata. Saya baca, diikuti bersama-sama ya. Kepada pemirsa di rumah, saya persilakan untuk mengikuti baik-baik. Dan nanti ini diamalkan setiap hari. Kata Nabi, yang setiap upayanya, setiap perjuangannya, setiap usahanya dalam rangka tawakal kepada Allah, berserah diri keberhasilan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan dengan kalimat ini, kufita waru'ita, kamu akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah dan akan dijaga keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak lupa selalu membaca kalimat, mari ikuti bersama-sama. Bismillahi, ayo. Tawakkaltu ala Allah wala khawla wala quwwata illa billah. Nanti saya bilang saya ijazahkan, dijawab saya terima ya. Sebab kalau dengan ijazah, setiap kalian mengamalkan ini, setiap bersama mengamalkan ini, mujiz-mujiz sampai ulama Nabi yang dulu nanti akan mendoakan kita semuanya. Mari kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mewiridkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Setiap usaha kami, ijazah dari mujiz saya, dari mujiz-mujiznya, lillahi ta'ala, saya ijazahkan. Saya terima, jangan saya ijazahkan lagi. Betul-betul saya mengijazahi saya. Ulang lagi. Saya niat mewiridkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Saya ijazahkan. Allahumma taqabbal ijazatina hadhihi waj'al wasilatan liquwwati wa salamati dinina wa barakati ma atallahu ilaina minal umuri dunyawiyati wal ukhrawiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan acara Yuk Kita Ngaji
selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Reza dan pemirsa, itu tadi ceramah agama dari Bapak Ustadz Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Dan di dalam tawakal itu harusnya diiringi dengan niat yang tulus dan ikhlas, ikhtiar kepada Allah, dan disertai dengan doa yang sungguh-sungguh dan kontinu, serta hasilnya menerima apa yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Reza. Betul sekali Eva, dan juga pemirsa dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan rangkaian acara kita pada malam hari ini, tentunya tawakal bukan hanya terucap saja, tetapi juga tawakal diharapkan dapat menjadi pelaksana dalam hidup kita, dalam mengarungi segala kegiatan kita, dan senantiasa bersyukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Nah pemirsa, demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini dalam acara Yuk Kita Ngaji. Saya Reska Herlambang bersama rekan saya Hanifah Rusdi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.